Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengupas belajar bersama tentang beberapa hal materi tentang mountaineering dan atau pendakian. Jadi channel ini khusus saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, dan beberapa pengalaman-pengalaman teman-teman saya tentang kaitannya naik gunung. Jadi kawan-kawan bisa subscribe channel ini yang baru datang, yang belum pernah nonton channel ini, karena ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya upload, bisa kawan-kawan pelajari. Atau mungkin kawan-kawan pengen bertanya, pengen berdiskusi, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Pada video kali ini materi yang sangat menarik sekali buat kawan-kawan semuanya. Jadi ini nanti terserah dari pandangan dari kawan-kawan, kira-kira mengiyakan atau tidak. Nanti kawan-kawan juga bisa kita diskusi yang jelas, yang sopan, karena kita sama-sama pendaki, sama-sama sedulur, sama-sama bersaudara. Alangkah bagusnya materi-materi seperti ini kita diskusikan dengan bijak, ya, dengan sopan, supaya bisa bermanfaat buat kawan-kawan pendaki yang pemula, buat adik-adik kita lah bersama, supaya teredukasi, lebih pandai, lebih pintar dibandingkan yang sudah lama-lama. Oke, materi ini yang ingin saya sampaikan itu kaitannya ketika wanita, cewek atau perempuan naik gunung pada waktu masa haid, menstruasi maupun PMS. Jadi kawan kan belum naik nih. Ini saya analogikan, kawan kan belum naik. Tiba-tiba kawan kan tahu, oh ini siklus saya itu ketika besok Sabtu malam Minggu saya akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Kira-kira baiknya naik gunung atau tidak? Nah, baiknya naik gunung atau tidak ini banyak pendapat. Jadi ada yang mungkin ya nggak masalah, tapi ada yang mungkin jangan. Nah, ini terserah dari kawan-kawan. Saya cuma menggambarkan beberapa pengalaman dari teman-teman saya, cewek terutama, cewek lah ya, nggak mungkin cowok menstruasi. Nah, itu kira-kira baiknya naik gunung atau tidak. Ada beberapa pendapat kaitannya dengan masa haid. Yang jelas kalau saya menggarisbawahi seperti ini. Yang saya ketahui ketika masa haid itu ada yang haid dengan keluhan, ada yang haid tanpa keluhan, ya. Ada yang haid dengan keluhan, ada juga yang haid tanpa keluhan. Jadi ada orang yang haidnya itu memang benar-benar tidak merasa sakit, nggak apa-apa, enjoy aja, biasa aja, nyaman-nyaman aja. Nah, itu ada yang tipikal orang seperti itu. Ada juga orang yang haid dengan keluhan, sakit, nyeri, perutnya merasa nggak nyaman, sensitif, pengen marah terus. Nah, itu ada tipikal dua orang itu. Nah, ini kira-kira kawan-kawan ini ada di posisi mana? Jadi kawan-kawan harus tahu kondisi tubuh diri sendiri, supaya ketika kawan-kawan naik gunung itu tidak membebani orang-orang yang lain. Jadi seandainya taruhlah kawan-kawan ini, saya termasuk termasuk orang yang ketika mengalami haid itu merasa banyak sakit di dalam tubuh saya. Kalau tipikal orang seperti itu, saya sarankan jangan naik dulu, ya. Jangan naik dulu, usahakan mendingan kawan-kawan ngomong sama teman-teman, supaya nanti juga ketika teman-teman yang lain naik enggak merasa terbebani oleh kawan-kawan sendiri. Jadi usahakan, pertama catatan saya itu, ketika kawan-kawan mengalami haid kok mengalami keluhan, itu jangan. Tapi kalau dirasa kawan-kawan, oh saya biasa aja mas, saya enjoy aja mas, itu terserah dari kawan-kawan. Saya tidak menyarankan, cuma kalau saya boleh menyarankan, usahakan jangan dulu atau ditunda dulu. Beda lagi persoalan ketika kawan-kawan memang benar-benar ini sebagai profesi. Jadi taruhlah kawan-kawan yang cewek menjadi guide atau porter atau apalah, yang kaitannya memang ini sebuah pekerjaan yang kawan-kawan nggak bisa meninggalkan. Kalau seandainya kawan-kawan nggak naik gunung, kawan-kawan akan yang nggak dapat penghasilan maupun yang lainnya. Itu beda lagi ceritanya. Minimal kawan-kawan tahu persiapannya bagaimana, saat naik gunung itu tipsnya bagaimana, etika ketika berak bagaimana, ketika ganti pembalut bagaimana, itu sudah saya sampaikan di channel, di video saya sebelumnya. Jadi fokus pada video kali ini kaitannya dengan naik gunung atau tidak ketika pada waktu masa haid, itu saya sarankan untuk tidak dulu, kecuali memang benar-benar yang punya profesi di dalam pendakian gunung, atau dengan catatan yang lain, kawan-kawan sudah tahu
triknya, tipsnya bagaimana saat menstruasi kawan-kawan menanganinya. Karena beda-beda orang, beda-beda tipikal. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang punya keluhan, ada yang tidak, ada yang ngerasa sakit, ada yang tidak. Kalau kawan-kawan ngerasa sakit, saya ulangi lagi, penting ini, kawan-kawan jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri. Termasuk ini kaitannya dengan ketika kawan-kawan naik gunung kok kondisinya badannya nggak fit, ya mendingan jangan, dan bilang sama teman-teman, jangan terus merasa nggak enak, oh nanti sudah janji malah saya yang ngadain acara mas, kalau misal saya nggak berangkat saya nggak enak, saya itu jadi ketuanya mas, saya itu jadi sekretarisnya, ataupun kawan kan jadi penanggung jawabnya. Kawan kan coba sampaikan kepada teman-teman dengan cara yang bagus, yang baik, kondisi dari kawan-kawan sedang mengalami ini. Jadi ini seperti yang saya sampaikan kepada kawan-kawan ketika tips bagaimana kawan-kawan saat naik gunung, kondisi tiba-tiba unpredictable, tidak bisa diprediksi, kawan-kawan tiba mengalami haid. Nah ini jujur kepada teman-teman ini sangat penting. Jadi itu tips dari saya, soalnya antara kaitannya dengan segi kesehatan, kawan-kawan yang mengalami haid itu cenderung lemas ya, badannya tidak seperti yang biasanya, kondisi fisiknya, kebutuhannya beda dengan kawan-kawan yang tidak mengalami masa haid. Kalau seandainya kawan-kawan cuma sekedar camping atau ngecamp di bumi perkemahan itu silahkan. Tapi kalau seandainya kawan-kawan naik gunung, bahkan gunung itu termasuk tempat yang dilarang untuk naik gunung ketika pada waktu masa haid, ya itu jelas kawan-kawan jangan sekali-kali memaksakan diri untuk naik. Jadi meskipun kawan-kawan tanpa keluhan, jadi saya ngalamin haid, saya aman, saya nyaman, saya kuat, saya fit, tapi kondisi gunung tersebut nggak boleh, ya mendingan kawan-kawan jangan memaksakan diri. Karena tetap yang namanya cewek nggak mungkin haid terus kan, nggak mungkin. Ada beberapa waktu kawan-kawan tidak mengalaminya dan kawan-kawan bisa manfaatkan untuk naik gunung. Apalagi kalau seandainya mas, kalau seandainya nggak bareng sama teman, saya nggak punya teman, kawan-kawan bisa manfaatkan kawan-kawan yang lain yang membuka jasa trip, itu juga bisa. Jadi nggak harus sama teman-teman yang sekomunitas atau sekelompok, kawan-kawan bisa ajak dengan menggunakan media sosial juga bisa, ataupun kawan-kawan pengen trip privat maupun kelompok juga bisa. Malah di situ kawan-kawan nanti akan diuntungkan dapat teman-teman yang baru. Jadi pada dasarnya sesuai dengan kondisi fisik dari kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tanpa keluhan, kawan-kawan prepare-nya juga lebih matang, pahami lebih detail, pelajari materi-materinya, tanyakan pada senior, etika-etikanya bagaimana, cara-caranya bagaimana, tipsnya bagaimana. Kalau seandainya kawan-kawan tanpa keluhan, tapi kalau ada keluhan jangan. Nah, kalau seandainya kawan-kawan tanpa keluhan, saya ulangi lagi, kalau ada keluhan, tidak ada keluhan, tapi gunung tersebut kok melarang, mendingan jangan. Jadi resiko nanti kaitannya dengan beberapa hal, mitos-mitos atau cerita rural mistikal ya, kaitannya dengan sebuah tradisi di daerah tersebut, gunung tersebut, itu kira-kira ada larangan atau tidak, mitosnya bagaimana, kaitannya dengan hal-hal makhluk gaib, ini juga bagaimana. Ini nanti saya bahas sebentar lagi di video saya selanjutnya. Jadi kira-kira benar nggak sih mas ceritanya orang kalau naik gunung pada waktu ngalamin haid nanti akan diganggu setan, jin maupun yang lainnya, itu nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Fokus pada materi video kali ini yaitu antara kawan-kawan ketika naik gunung itu pas pada waktu ngalamin haid maupun menstruasi, iya atau tidak, berangkat atau tidak, ini yang saya fokuskan di video sekarang. Untuk video yang kaitannya dengan mitos nanti silakan, pokoknya kawan-kawan bisa ikuti terus channel saya ini supaya bisa memberikan manfaat pada kawan-kawan, dan kawan-kawan bisa sharing kepada saya pribadi maupun teman-teman yang lain, kira-kira ada pembahasan ini mas, ini kira-kira mungkin kawan-kawan punya pengalaman, punya masukan kepada komunitas dari kawan-kawan, kelompok dari kawan-kawan, kira-kira ini baiknya bagaimana, sikapnya bagaimana. Jadi harapan saya pendaki Indonesia semakin teredukasi, semakin pintar, semakin paham, dan bisa menjaga etika ketika naik gunung supaya kita tetap bisa mencapai apa yang kita harapkan dan bisa balik dengan selamat. Itu harapan saya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, komentar ya, sharing pengalamannya kawan-kawan, terutama yang cewek yang lebih tahu, karena saya cowok ya cuma sekedar tahu dari beberapa pengalaman yang saya dapati.
Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.